Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya Om. Iya. Didatangin kami lagi ini. Oke. Iya, iya. Ini langsung membahas ke politik lagi Om ini Om. Ya, politik terus. Ya, udah enggak apa-apa lah. Ya, gimana Mas? Ini kan ya beberapa bulan ini kan ya sampai masih sekarang ini kan masih ramai kan Om, tentang adanya organisasi atau kelompok kami ya yang didirikan oleh beberapa tokoh yang cukup dikenal di Indonesia lah. Ini tanggapannya jenengan tentang kami ini gimana ini? Iya. Kembali terima kasih kepada adik-adik semua yang tim Gerobokan Gokil yang telah hadir di rumah saya. Kembali kita ngomongin politik ya. Apa yang lagi rame tentang kami ya? Iya. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ya, terima kasih. Begini adik-adik dari tim Gerobokan Gokil, kalau kita berbicara tentang adanya satu bentuk membuat satu organisasi atau perkumpulan, itu dari sisi hukum itu memang diperbolehkan dan disahkan di negara kita untuk membuat satu bentuk organisasi berhak berbicara, mengeluarkan pendapat atau memberikan kritik maupun saran. Itu memang dibolehkan atau dibenarkan secara konstitusi oleh aturan yang ada di negara kita. Tapi non sewu, secara pribadi saya sendiri, saya berpikir dari kata-kata arti dari kami itu koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang menjadi persoalan di dalam benak saya, adik-adik ya. Kalau kita berpikir secara logika nalar, apa yang terjadi di negara kita itu yang mau diselamatkan itu apa? Itu satu itu. Kemudian tujuan mereka itu mempunyai motif, indikasi kemana endingnya gitu loh. Kenapa harus menyelamatkan Indonesia sendiri gitu loh. Padahal negara kita itu sampai saat ini saya kira walaupun saat ini negara kita baru kembali saya katakan negara yang sakit kena pandemi dengan defisitnya anggaran-anggaran yang ada di negara kita khususnya di APBN yang banyaknya hutang dengan menyelamatkan negara kita ya, tapi alhamdulillah masih bisa berjalan. Ya, artinya negara kita itu masih bisa berjalan dari segi ekonomi, ya tidak dilakukan lockdown, hanya satu bentuk PSBB, itu satu bentuk penyelamatan. Yang mau diselamatkan lagi itu apa? Itu yang saya menjadi pertanyaan. Padahal negara sendiri sudah menyelamatkan. Kayak di desa kita contoh kecil sudah ada bantuan-bantuan dari berbagai pihak untuk menyelamatkan rakyat desa di sini ya. Iya, contohnya ada dana desa ya, ada bantuan dari provinsi, ada BLT, ada bantuan ada PKH dan sebagainya. Itu salah satu listrik gratis dan sebagainya. Itu salah satu contoh menyelamatkan Indonesia. Antisipasi untuk menyelamatkan Indonesia. Kalau dengan adanya pandemi terus mereka berkoalisi bersama-sama mengatakan ingin menyelamatkan Indonesia, lah itu yang kami pertanyakan gitu loh Mas. Yang kedua ini pertanyaannya, di dalam kami ini kan banyak tokoh-tokoh nasional yang sudah wirawiri di layar kaca televisi ya, seperti Pak Dim Samsudin, Pak Gatot Nurmantio, Amin Rais, Refri Harun, dan artis kita Rocky Gerung itu. Iya. Bagaimana tanggapan jenengan atas orang-orang tersebut yang selama ini orang-orang tersebut selalu mengkritik pemerintah, kecuali Pak Gatot yang baru-baru ini. Iya.
Begini Mas, kembali lagi kita pertanyakan eksistensi mereka. Kenapa harus melakukan atau nama dengan ingin menyelamatkan negara kita? Padahal di satu sisi, siapa toh yang tidak kenal dengan Pak Amin Rais? Dia adalah tokoh masyarakat, tokoh nasional, menjadi apa itu sopirnya demokrasi yang ada di negara kita waktu 98 itu ya. Kemudian Pak Amin Rais sendiri juga pernah menjabat menjadi seorang MPR yang notabene MPR itu adalah lembaga tertinggi yang ada di negara kita. Lah mau diselamatkan apa? Lah dulu kemana itu di satu sih itu ya saya gitu loh. Kemudian yang kedua seperti beliau Pak Din Syamsuddin, dia juga pernah menjadi pimpinan Golkar ya, menjadi MPR juga, terus menjadi pemimpin organisasi Muhammadiyah yang termasuk terbesar kedua di negara kita. Lah dulunya itu waktu dia menjadi orang-orang ternama seperti itu kemana eksistensi mereka waktu itu gitu loh. Kenapa baru sekarang ingin menyelamatkan Indonesia? Padahal dia sudah tidak punya kapasitas seperti itu gitu. Satu Makanya sisi sekarang itu ini jalan sudah bagus, tol sudah banyak mau diselamatkan. Dulu nggak ada loh padahal seperti itu. Iya, itu memang slogannya mereka saja. Kemudian seperti Pak Gatot Nurmantio yang pernah mengatakan apa itu PKI itu masih eksis sampai saat ini, masih ada saat ini, ada gejala-gejala untuk memberontak negara kita. Itu PKI yang mana gitu loh. Padahal PKI itu sudah dibubarkan oleh negara kita itu mulai tahun 1965. Artinya organisasi itu sudah dilarang untuk menjadi organisasi di negara kita. Apalagi Pak Gatot sendiri dulunya juga seorang jenderal Panglima TNI. Mestinya dia juga mempunyai kapasitas untuk menyelamatkan negara. Lah terus dulu waktu menjadi Panglima TNI kemana Pak Gatot? Kok malah baru ngomong sekarang itu. Kemudian yang satu lagi siapa itu? Pak Rocky Gerung. Iya. Alah, saya kalau berbicara Rocky Gerung itu bingung itu. Pokoknya orang selain dia itu dengung semua itu. Itu lucu lagi ini orang satu ini. Iya. Sorry. Terus tujuan dari mereka ini sebenarnya apa Om dengan mendirikan organisasi ini? Gini. Terima kasih ya dari adik-adik semua. Kita lanjutkan. Tujuan mereka yang jelas, mereka tujuannya adalah mendirikan satu kelompok dan organisasi yang jelas. Di situ diperbolehkan oleh negara, disahkan oleh negara, karena kita diperbolehkan untuk mendirikan satu organisasi dan perkumpulan satu itu. Yang kita sayangkan juga, mengapa pas mendirikan perkumpulan itu di era-era pandemi seperti ini yang negara kita sedang krisis, apalagi mereka juga tidak melakukan satu bentuk protokoler aturan kesehatan, itu yang kita sayangkan. Satu itu. Kemudian yang kedua, saya berpikir mereka endingnya nanti finishnya itu saya yakin akan membuat satu bentuk partai kok Mas. Ya, misalnya itu nanti organisasi itu sudah berkembang seluruh Indonesia, nanti akan terbentuk satu bentuk perwakilan korlap yang ada di wilayah-wilayah, pembentukan pengurus di kecamatan, sampai nanti kalau bisa nyampe di pedesaan. Setelah itu saya yakin, itu menurut feeling saya ya sebagai saya orang politik ya, itu biasanya itu nanti secara sudah komplit, saya yakin mereka akan membuat satu bentuk partai. Setelah partai itu terbentuk, endingnya yaitu dia ingin ikut berkancah berpolitik di Senayan, menjadi DPR maupun menjadi MPR. Lah disitulah mereka akan berkiprah di situ, yang tujuannya jelasnya itu adalah satu bentuk kekuasaan. Dan yang terakhir Om ini udah panas ini Om. Masukan jenengan
tentang adanya organisasi ini? Apakah merugikan atau malah menguntungkan untuk negara kita ini? Gini Mas, menurut saya ini sebagai himbauan ya, dari masukan dari bawah, masyarakat bawah, silahkanlah bapak-bapak, terima kasih dengan apa itu slogan mereka yang ingin menyelamatkan Indonesia. Tapi dari segi slogan bagus kok Mas ya, karena bagus ingin menyelamatkan. Cuma slogan. Iyalah, nek cuma slogan yang itu kita pertanyakan gitu loh. Cuman enggak apa-apalah mereka mendirikan satu bentuk organisasi, mendirikan apa itu perkumpulan gitu loh. Itu karena hak mereka untuk berdemokrasi di negara kita. Artinya apa itu dari dulu sampai presiden pertama, presiden kedua, presiden keempat, tujuannya tetap ingin menyelamatkan negara kita supaya lebih baik dan lebih maju. Itu saya yakin kok bapak-bapak bangsa ini ingin menyelamatkan Indonesia. Kalau tujuannya bagus seperti itu, kita dukung kok kami, selama tidak hanya slogan ingin menyelamatkan Indonesia dan menyebarkan kegaduhan lah. Ya, kita tidak ingin menciptakan perkumpulan atau organisasi itu ikut mericuhkan kegaduhan, bahkan menjadi satu bentuk propaganda atau apa itu istilahnya. Waktu demo itu kan iya kan itu kami yang... ya masukan saya seperti itu. Saya berharap agar kalau memang organisasinya baik, bagus dan tujuannya baik, kita akan dukung. Tapi kalau tujuannya hanya slogannya saja, justru mengadakan satu bentuk gerakan-gerakan di luar konstitusi, ya tolong hentikan saja itu. Terima kasih. Ya. Oke Om, mungkin sudah gamblang tadi ya penjelasannya. Mungkin dapat berguna atau dapat bermanfaat, atau mungkin menjadi masukan bagi penonton Gerobokan Gokil khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dalam topik yang lebih hangat lagi. Terima kasih telah hadir di video ini dan sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Bye bye.